lulusan SMAK 3 dari tiap tahunnya selalu ada yang masuk fakultas seni rupa dan desain ya, baik negeri maupun swasta. Nah, bahkan itu dengan jumlah lulusan yang ada itu dominasi ya, boleh dikatakan. Yang memilih fakultas seni rupa dan desain ini nggak kalah dibanding yang memilih ekonomi atau yang lainnya begitu. Selalu setiap tahun itu ada. Seni itu hadir dari orang yang spesial dan perlu mendapatkan satu tanggapan yang semestinya dari kita. Karena seni itu pada dasarnya diciptakan secara mulia ya untuk penyampaian pesan-pesan tadi, dan saya yakin itu juga bisa berdampak ya, bisa menginspirasi. Oleh karena itu biasakanlah kita dekat dengan seni, baik sebagai pelaku seni ataupun penikmat seni. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel officialnya YouTube BPK Penabur Bandung. Sekarang saya ditemani dengan seorang guru di sini. Ada siapa Pak? Pak Samsul. Oke, Pak Samsul ini adalah guru di SMAK 3. SMAK 3 BPK Penabur ya, sekolah paling luas di Bandung nih. Betul. Paling luas di Bandung. Oke, Pak Samsul ngajar apa Pak di SMAK 3? Ya, di SMAK 3 saya mengajar untuk mata pelajaran seni rupa dan PKWU, desain produk. PKWU itu apa? PKWU itu adalah singkatan dari pendidikan kewirausahaan. Nah, kebetulan di SMAK 3 ini salah satunya ada pilihan untuk desain produk tadi. Oke, weh, itu keren tuh Pak, langsung bikin ini ya berarti produk-produk yang langsung dijual kira-kira gitu ya, kita mau dibikin. Orientasinya gitu memang ya. ke arah sana. Ini Pak Samsul nih kelihatan mukanya seniman sekali ya. Suka melakukan hal-hal yang berbau seni. Tapi Bapak udah berapa lama ngajar Pak kalau ya, seni? Saya mengajar di BPK Penabur sebetulnya dari tahun 1994 ya. Waduh. Jadi hampir 28 tahun mungkin ya sampai sekarang. Nah, terhitung 2009 saya dipindah tugaskan di SMAK 3 ya, seperti itu. Oke, jadi udah 28 tahun. 28. Ya? Beberapa penaburs di sini mungkin belum lahir waktu Pak Samsul mulai ngajar ya. Iya. Gitu. Memang suka ngajar Pak? Memang enjoy dengan mengajar atau ada hal lain yang pengen dijadiin pas seni rupanya ini? Ya, sebenarnya sangat manusiawi ya. Kejenuhan itu pasti ada dalam saat-saat tertentu. Tetapi kita mencoba untuk bisa konsisten sesuai dengan fungsi dan tugas dan profesi kita. Ya, terlebih bagi guru jika dinyatakan sudah profesional, ya tentu saja harus bisa membuktikan tuntutan dan sekaligus tantangan ini. Iya, 28 tahun berarti udah pengalaman banget nih. Nah, bicara soal tadi Pak, nggak jenuh dan nggak ini ya, supaya kita selalu bervariasi. Katanya di SMAK 3 itu ada program yang bikin ini ya, variasinya keren katanya. Jadi apa namanya kalau moving class ya? Iya, moving class salah satunya, betul. Jadi bagaimana membuat kelas suasananya tidak sekaku di ruangan yang sama, terus habis itu guru harus selalu di depan dan siswa harus selalu duduk di belakang gitu. Nah, itu kalau di SMAK 3 gimana pendekatannya, Pak? Ya, jadi pengertian moving class di SMAK 3 ini adalah di mana para siswa setiap mengikuti pembelajaran dia akan berada di ruang kelas masing-masing tentunya. Nah, kelebihan dari moving class tentu bukan hanya masalah siswa bisa bergerak untuk berpindah, tetapi dampak dari itu bisa memberikan satu suasana yang tentu saja berbeda. Kemudian juga ada satu semacam selingan dalam tanda petik ya. Ketika ada proses perpindahan itu situasi kan bisa mencair begitu bisa lebih dekat, sosialisasi juga gitu ya. Nah, selain tentu saja kelas-kelas yang nanti mereka akan masuki adalah kelas yang relatif baru gitu. Sebelumnya misalkan di kelas matematika, lalu kemudian masuk ke kelas biologi. Nah, itu kan satu suasana yang lebih fresh lagi. Gitu. Jadi nanti setiap mata pelajaran mereka berganti posisi ya. Jadi langsung pindah kelasnya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk suasana kelas sendiri, karena dia harus bisa juga memfasilitasi kebutuhan akan pelajaran masing-masing. Biasanya guru-guru tentu saja juga
diakomodir oleh pihak sekolah untuk melengkapi kebutuhan di kelas masing-masing itu, ya. Jadi kebutuhan pembelajaran dari mata pelajaran tertentu itu bisa didapat ya meskipun dalam jumlah yang terbatas misalkan ya, atau jenis yang terbatas, tapi intinya setiap kelas di sini harus bisa menciptakan satu suasana pembelajaran yang sesuai dengan karakter mata pelajaran tersebut. Oke, jadi asik juga ya. Berarti satu hari kan kadang-kadang 3 atau 4 ya, berarti berganti ya, rata-rata tempat 4 pelajaran mungkin ya. Tempat Ya, terus di sana betul. gitu. Terus di sana ada ruangan khususnya Ya, gitu. betul. Itu kalau di Semak 3 kayaknya udah sejak kapan Pak? Bapak berarti ngalamin yang sebelum dan setelah ya? Ya, Semak 3 menerapkan metode moving class ini dari 2016, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Yang saya rasakan sebagai guru adalah tentu saja kalau kita mengajar di kelas yang permanen, ya artinya ruang kelas itu tidak berpindah, sehingga suasananya ya dari awal sampai dia pulang, maksudnya siswa pulang ya suasana ruangnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Tapi ya dengan moving class tadi seperti yang tadi disampaikan, ada karakter-karakter yang berbeda dari setiap kelas itu yang lebih bisa memenuhi kebutuhan pembelajarannya gitu. Iya. Bapak merasa bedanya langsung berarti ya pas ya tentu saja sebelum sama setelah melakukan itu. Bagi guru juga tentu saja merasa bahwa kelas yang digunakannya itu seolah-olah kelas miliknya, sehingga kalau saya di ruang seni rupa lebih banyak istilahnya memasang karya-karya yang bisa dilihat begitu ya. Termasuk juga layaknya studio, bisa jadi ruang saya itu ruang yang mungkin dari segi penataan ya layaknya studio ya, jadi ya bahasanya mungkin ada tumpukan, ada mungkin beberapa benda yang tergeletak dan sebagainya, ya itu pemandangan biasa sih kalau di tempat ruang seni rupa begitu ya, seperti itu. Ini seru ya, Bapak jadi punya galeri sendiri nih, workshop sendiri ya, punya workshopnya sendiri betul. Gitu ya. Itu menarik sih, jadi siswa juga merasakan ya perubahan tadi, perubahan ini gitu. Terus ya memang kemarin karena pandemi kita mungkin nggak bisa sempat moving class Pak ya, jadi karena di Zoom. Kalau sekarang masih mau diterapin lagi atau gimana? Sebetulnya untuk di pelajaran tertentu sudah mulai moving class ini diterapkan kembali. Karena mungkin ini kita masih dalam masa transisi ya. Ada pelajaran tertentu yang masih tetap menggunakan ruang kelas secara permanen, tapi untuk pelajaran tertentu diizinkan untuk pindah. Kan kemarin tadi saya lihat beberapa masih ada yang sampai di luar ya. Iya. Nah ini juga kelebihan daripada Semak 3. Ruang kelas kita tidak hanya sebatas pada ruang yang memang dibatasi 4 dinding tadi gitu. Sering kali Bapak dan Ibu guru membawa siswa-siswanya untuk belajar. Kami punya halaman gitu ya, jadi sering kali di halaman, bahkan untuk pelajaran seperti biologi misalkan, siswa dengan langsung bisa menjelajahi area sekitar ini, mengamati tumbuhan dan sebagainya begitu. Wah itu seru kayaknya ya, enak nih soalnya semuanya luas nih, jadi bisa itu. Oke, dari pengalaman Bapak mengajar sendiri Pak, apa yang paling terasa sehingga akhirnya membuat, kan kalau pagi seni rupa ya, kan itu memang sering jadi apa ya, mungkin jadi refreshingnya ya teman-teman gitu siswa-siswa untuk ini. Nah dari pengalaman ngajar sendiri yang menarik kira-kira apa Pak? Dengan moving class, dengan belajar di luar kadang-kadang, terus juga dengan pelajaran seni rupanya sendiri. Nah dari pengalaman selama ini gimana Pak? Ya, bagi pelajaran saya tentu saja seni rupa ini harus dipandang sebagai pelajaran yang bisa memberikan satu suasana yang berbeda. Karena hakikatnya belajar seni, sebetulnya seni apapun ya, mau rupa, musik dan sebagainya, itu adalah satu sarana di mana anak bisa memberikan satu keleluasaannya ya Pak. Jadi tidak perlu mempelajari seni ini dengan apa istilahnya beban yang sama atau mungkin ketegangan yang sama seperti ilmu-ilmu lain gitu. Ya. Meskipun tentu tantangan bagi saya adalah ketika menghadapi, karena ini seni ini butuh bakat-bakat khusus dan pada kenyataannya tidak semua siswa pastinya memiliki passion yang sama di dalam bidang seni. Tapi ya itulah tantangan ya seperti yang tadi saya katakan. Yang terpenting ada kemauan dari anak untuk mau mengikuti pembelajaran sehingga minimal secara pengetahuan, secara wawasan dia memiliki begitu. Jadi memang ada ya kemarin mungkin di Indonesia dan masyarakat kita kadang-kadang masih suka itu Pak ya, karena janganlah nanti jangan jadi seniman lah atau apa gitu. Padahal sebenarnya sekarang udah sangat terbuka ya potensi. Sangat terbuka. Udah bahkan saya bisa sampaikan juga di sini lulusan Semak 3 dari tiap tahunnya selalu ada yang masuk fakultas seni rupa dan desain ya, baik negeri maupun swasta. Nah, bahkan itu dengan jumlah lulusan yang ada itu
dominasi ya boleh dikatakan. Iya. Yang memilih Fakultas Seni Rupa dan Desain ini nggak kalah dibanding yang memilih ekonomi atau yang lainnya begitu. Selalu setiap tahun itu Ini ada. gara Pak Samsul berarti. Ya, gitu. Bisa ini. Ya. Nginspirasi kan kadang-kadang itu Pak, apalagi di usia SMA kan kadang-kadang orang udah, nanti harus mikir jurusan yang mana dan yang mana gitu. Pelajaran seni kan dianggapnya kadang-kadang jangan-jangan cuma tempelan atau apa gitu ya. Nah, menginspirasi supaya anak-anak tetap merasakan ini ya, merasakan faedah dari seni. Karena kan kita butuh kita harus ngakuin ya, seni itu butuh dalam menghaluskan rasa, dalam membuat kita lebih bijak memandang kehidupan. Nah, kayak gitu kan. Kalau Bapak mau memfasilitasi seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kalau bicara bagaimana seni di masyarakat, itu tantangannya nggak hanya pada level siswa, tapi juga orang tuanya termasuk masyarakat pada umumnya. Karena kita harus mengakui kultur di kita menganggap seni ini, apalagi dihubungkan dengan prospek masa depan, ini kayaknya masih dianggap sesuatu yang bernada madesu gitu. Masa depan suram nih kalau orang pilih seni gitu ya. Nah, tapi di satu sisi saya bersyukur dengan banyaknya perguruan tinggi yang sekarang membuka Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, terlebih swasta. Ini kan menunjukkan betapa minat masyarakat terhadap ilmu tersebut meningkat gitu ya. Boleh dicek hampir semua perguruan tinggi swasta terutama yang terkenal lah ya, itu rata-rata sekarang ini membuka Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu. Ya kalau negeri memang udah dari dulu ya pastinya gitu kan. Dan memang maksudnya masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang sangat keseharian ya, seni itu ada dalam kesehariannya. Tentu di makanan, saja. di pakaian, ya. di bangunan, banyak semua. Ini yang sebetulnya agak kurang dipahami oleh awam ya, masyarakat secara umum. Dia tahu seni, tapi kadang-kadang melihat seni itu seolah-olah bentuk-bentuk yang memang istimewa gitu. Harus ada di art gallery gitu. Betul, ya, gitu. Dia lupa gitu ya, pada benda-benda keseharian, pada apapun yang dia gunakan dalam keseharian, itu sebenarnya banyak hal yang tidak luput dari sentuhan-sentuhan orang-orang seni sebetulnya gitu. Nah, tadi saya sebut pihak orang tua juga di sini agak kurang bisa memberikan satu dorongan atau dukungan yang kuat terhadap anaknya ya, karena mungkin keterbatasan di dalam memahami bagaimana perkembangan seni saat ini terutama gitu ya. Seni pada dasarnya terlebih seni rupa. Kalau saya boleh katakan ya, ITB sendiri sampai membuka jenjang S3 itu kan menunjukkan betapa keilmuan seni itu bukan hanya tinggi tapi memang dibutuhkan gitu untuk diterapkan dalam kehidupan ini gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu menarik nih Pak perspektifnya. Jadi ya karena memang itu bagian juga ya dari keseharian kita dan memang harusnya cara kita yang efektif untuk bisa melihat hidup yang lebih bermanfaat, lebih berguna gitu ya. Betul. Jadi bisa reflektif ya, bisa ini gitu. Itu sesuatu yang seneng lah kalau ada guru kayak Pak Samsul ya, jadi bisa menginspirasi. Bapak bisa mengkomunikasikannya ke anak-anak seperti apa Pak tentang itu? Tentang seni. Ya, saya sederhana sih, ibaratnya seni itu tidak luput dari kehidupan kita. Disadari atau tidak, suka atau tidak, bahwa seni itu ada. Dan seni diciptakan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk kebutuhan senimannya termasuk juga kebutuhan masyarakat luas. Paling tidak bagi masyarakat luas bisa mendapatkan yang disebut dengan pengalaman estetik. Dia bisa mendapatkan pengalaman transestetik melalui sebuah karya seni ketika dia lihat, ketika dia dengar, untuk diserap, dan disitulah salah satu manfaat yang paling utama gitu. Nah, manfaat lain yang lebih jauh tentu saja nilai-nilai positif, pesan-pesan positif pada karya seni ini juga hendaknya bisa berdampak dalam kehidupan, terutama untuk pesan-pesan moral, kampanye lingkungan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Banyak karya-karya seni yang menyuguhkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang cerdas gitu. Cuman ya kadang-kadang itu kurang begitu maksimal ketika harus sampai pada masyarakat tadi. Itu yang perlu. Jadi ada pertama di satu sisi itu menghaluskan rasa kita, di sisi lain kita dapat pesan baik dari itu ya. Itu yang memang pengalaman yang harus dialamin ya. Orang pas lihat satu karya, wah gitu ya. Pengalaman itu harus ada ya. Harus gitu. ada. Dan itu memang ya dicoba dalam setiap pembelajaran seni rupa ya kalau di SMA. Oke. Ini menarik sekali nih Pak Samsul bisa berbagi. Nanti mungkin kita bisa berbagi tipsnya sambil lihat studionya Bapak nanti ya. Untuk ngobrol-ngobrol. Makasih banget Pak Dia udah sharing di sini. Sama-sama. Sudah menjadi inspirasi, dan tadi ada cerita soal moving class yang nggak jenuh gitu ya. Dan pelajaran seni rupa menjadi sesuatu yang ini ya, jadi efektif banget untuk
membentuk kepribadian kita ya, membentuk mental kita, membentuk nilai kita gitu. Ya. Ada pesan Pak buat teman-teman atau orang-orang yang ingin belajar seni atau tertarik untuk belajar dengan tidak jenuh ya gitu seperti itu. Pak. Ya, yang pertama khusus tentang seni, saya mengajak kita semua bahwa seni itu hadir dari orang yang spesial dan perlu mendapatkan satu tanggapan yang semestinya dari kita. Karena seni itu pada dasarnya diciptakan secara mulia ya untuk penyampaian pesan-pesan tadi, dan saya yakin itu juga bisa berdampak ya, bisa menginspirasi. Oleh karena itu biasakanlah kita dekat dengan seni, baik sebagai pelaku seni ataupun penikmat seni, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran seni itu sendiri ya sama seperti halnya pembelajaran yang lain, pada dasarnya harus dilakukan dengan satu kesadaran yang tinggi, yang niat yang kuat, tapi yang terpenting kita harus melakukannya secara fun tentu saja ya. Thank you banget ya Pak Samsul sudah berbagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga ini bisa menginspirasi ya teman-teman, gimana yang pertama supaya di kelasnya nggak jenuh. Nah, yang kedua juga supaya gimana kita bisa belajar seni dengan fun tadi ya, bisa dan juga ada sisi transformasi di diri kita saat kita menghayati karya-karya seni. Oke. Makasih banget Pak Samsul, sukses terus ya untuk belajarnya dan berkaryanya tentu ya. Masih tetap berkarya gitu ya. Masih tetap guru dan juga karya seni di sini ya. Terima kasih juga sudah berbagi di channel YouTube-nya BPK Penabur Bandung. Teman-teman dan penabur sekalian, kita akhiri obrolan kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share obrolan kali ini dan juga komentar. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengalami pengalaman yang sama. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.